Selamat datang di Story Line. Kita jumpa lagi dalam kisah tikungan Kali Jambe yang menyeramkan. Tonton sampai habis dan temukan jawabannya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini untuk kisah-kisah misteri dan horor yang lebih mencekam. Nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan. Kali Jambe, sebuah daerah yang terlihat biasa di siang hari, berubah menjadi jalur kematian saat malam tiba. Sudah puluhan nyawa melayang di tikungan tajam dekat jembatan tua yang konon dibangun di atas makam keramat. Namun malam itu berbeda. Sebuah truk melaju pelan karena kabut yang tiba-tiba turun tebal. Sang sopir, Pak Raji, merasa seolah ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Bayangan hitam yang tak terlihat jelas, tapi terasa keberadaannya. Ketika truknya hendak menuruni tanjakan, suara dentuman terdengar dari atas bak belakang. Ia berhenti, keluar dari kabin, dan mendapati bekas darah segar menetes dari sisi kanan truk. Tak ada bangkai hewan. Tak ada mayat manusia. Hanya darah, dan hawa dingin yang tak masuk akal. Beberapa menit setelah Pak Raji melanjutkan perjalanan, truknya menabrak pembatas jalan dan terguling ke jurang. Warga yang datang membantu hanya menemukan jasad Pak Raji dalam keadaan mata terbuka lebar dan lidah terjulur, seolah ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum mati. Anehnya, tidak ada darah di sekeliling tubuhnya. Namun jejak kaki kecil penuh lumpur tampak di sekitar lokasi kecelakaan. Seorang warga sempat merekam suara aneh di TKP, sayup-sayup terdengar gamelan diiringi suara perempuan tertawa lirih. Video itu viral, tapi malamnya si perekam ditemukan meninggal gantung diri. Warga mulai resah. Jalur Kali Jambe kembali menyimpan kisah kelam. Tokoh adat tua, Mbah Wiryo, mengatakan bahwa tempat itu sudah lama meminum darah sebagai bagian dari pesugihan kuno yang dilakukan oleh seseorang dari desa terdekat. Konon, pesugihan tersebut tak menerima tumbal binatang, ia haus darah manusia. Sekali terikat perjanjian, jalan itu akan terus menuntut korban agar si pelaku tetap kaya dan berkuasa. Dan jika pengorbanan terhenti, maka keluarga pelaku akan menjadi gantinya. Sejak saat itu, setiap kematian misterius selalu dikaitkan dengan pesugihan haus darah itu. Malam harinya, seorang jurnalis bernama Dina datang ke Kali Jambe untuk meliput kisah viral tentang kecelakaan truk berdarah. Ia penasaran dengan suara gamelan yang didengar oleh korban dan rekaman yang beredar. Dengan membawa kamera dan voice recorder, Dina memutuskan untuk menyusuri jalur maut itu sendirian. Saat menyalakan alat perekam, ia mencium bau anyir yang menusuk hidung. Lalu, sebuah suara lirih terdengar dari semak, tumbalnya kurang, dia masih lapar. Dina sontak berbalik dan mendapati tidak ada siapa-siapa di sana, hanya ranting-ranting yang patah seperti baru saja diinjak seseorang. Ia merasa ada yang mengawasinya. Ketika Dina kembali ke penginapan dan memutar ulang rekamannya, suara lirih tadi tak ada. Namun, ada satu suara lain yang membuat bulu kuduknya meremang, suara gamelan Jawa pelan yang terdengar mengiringi bisikan-bisikan doa dalam bahasa kuno. Dina merasa rekaman itu bukan milik dunia ini. Esoknya, ia memutuskan untuk menyelidiki siapa dalang dari semua kejadian ini. Ia belum tahu bahwa semakin dalam ia menyelami misteri Kali Jambe, maka ia sendiri sedang mengundang petaka. Karena jalur itu haus darah, dan kali ini mungkin Dinalah tumbal berikutnya. Keesokan paginya, Dina memilih duduk di sebuah warung kopi tua dekat tikungan maut Kali Jambe. Warung itu dikelola oleh Bu Yati, seorang janda yang konon sudah tinggal di sana lebih dari 20 tahun. Kalau kamu cuma cari sensasi, mending pulang aja, enduk, ucap Bu Yati sembari menuangkan kopi hitam panas ke gelas kaca. Suaranya berat dan matanya tampak menyimpan banyak cerita. Dina bertanya tentang kecelakaan truk dan suara gamelan yang terdengar malam sebelumnya. Bu Yati hanya menunduk sambil bergumam, kadang, suara itu bukan buat kita, tapi buat yang harus datang. Dina tak menyerah. Ia menunjukkan rekaman suara gamelan yang ia ambil malam sebelumnya. Begitu suara itu terdengar, Bu Yati langsung menutup radio warungnya dan menguncang kepala. Itu bukan gamelan biasa. Itu suara dari aliran darah. Yang memainkannya bukan manusia. Kalau kamu terus nyari, kamu bisa jadi bagian dari tumbal selanjutnya, ucapnya tegas. Seorang pria tua yang duduk di pojokan warung menimpali lirih, dulu ada orang kaya dari desa tetangga yang konon bikin perjanjian dengan leluhur tanah ini. Biar dagangannya laris dan gak pernah sepi uang. Tapi dia dituntut bayar tiap bulan, 1 nyawa. Dina mencatat semua informasi itu. Ia penasaran siapa orang kaya yang dimaksud. Pria tua itu mengatakan hanya satu petunjuk. Leluhur darah itu ditanam di bawah batu penanda di tikungan Kali Jambe. Batu itu konon dulunya tempat ritual pesugihan dilakukan.
Setelah kecelakaan demi kecelakaan terjadi, batu itu dibungkus kain hitam dan dibiarkan tertanam setengah di pinggir jalan. Warga setempat menyebutnya batu sungsang. Tak ada yang berani menyentuhnya. Banyak yang bilang, siapapun yang menggali tanah di sekitarnya akan melihat bayangan hitam berlumur darah berdiri di belakangnya. Tak menunggu lama, sore itu Dina menuju lokasi batu sungsang. Ia membawa sekop kecil, senter, dan voice recorder. Saat langit mulai jingga, ia mulai menggali perlahan di samping batu tersebut. Tanahnya kering, tapi terasa berat. Beberapa sentimeter digali, senter Dina meredup tiba-tiba. Saat mencoba memperbaiki, ia mendengar bunyi angin seperti bisikan. Terdengar samar namun jelas, "Sudah cukup yang mati, atau kau ingin jadi berikutnya?" Dina mundur. Nafasnya memburu. Tapi rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Ia terus menggali, dan menemukan sebuah kotak besi tua dengan lambang wayang kulit terukir di atasnya. Dina membawa kotak itu ke penginapan, tak berani membukanya malam itu. Tapi suara gamelan semakin keras di telinganya, bahkan saat tidak memutar rekaman apapun. Ketika menutup mata, ia melihat bayangan perempuan menari dengan wajah penuh darah, tangan membawa kipas dan mata melotot seperti arwah penasaran. Di ujung mimpi, perempuan itu berkata, "Buka kotaknya, atau kau akan mati perlahan." Dina terbangun dengan keringat dingin dan hidung berdarah. Tanpa sadar, rekaman suara di handphonenya menyala sendiri, memutar gamelan yang belum pernah ia rekam sebelumnya. Pagi itu, Dina memandangi kotak besi tua yang ia gali dari samping batu sungsang. Lambang wayang kulit yang terukir di atas permukaan kotak terasa sangat kuno, dan meski berdebu, aura mistisnya begitu kuat. Kotak itu dingin meski disimpan di dalam kamar. Ketika Dina menyentuhnya, jemarinya bergetar seolah menyentuh nadi yang berdenyut. Tanpa sadar, tangannya bergerak sendiri membuka kunci kecil berkarat di bagian samping kotak. Kotak pun terbuka pelan dengan suara berderi tajam, seolah menjerit setelah sekian lama tertutup. Di dalam kotak, terdapat sehelai kain berwarna merah tua seperti darah kering, sebilah keris kecil dengan sarung ukiran tengkorak, dan sebuah foto usang seorang pria berpakaian adat Jawa dengan mata tertutup kain hitam. Di balik foto itu, tertulis kalimat, "Tumbalku adalah hartaku, dan hartaku adalah kematianku." Saat menyentuh kain merah itu, Dina mendadak pingsan. Dalam mimpinya, ia melihat seorang pria yang tengah melakukan ritual di tengah kuburan dengan alunan gamelan, lalu menikamkan keris ke dada seorang perempuan muda yang menangis minta ampun. Dina tersentak bangun. Ia langsung menyadari bahwa kotak itu adalah milik pelaku utama pesugihan berdarah di Kali Jambe. Keris itu adalah alat tumbalnya. Namun ada hal yang lebih mengerikan. Saat ia melihat tangannya, jari-jarinya berlumuran darah padahal tak ada luka. Ia terdiam, tubuhnya gemetar. Di luar jendela kamar, terlihat bayangan perempuan yang menari lambat sambil mengelilingi penginapan. Kain panjangnya berlumur darah, wajahnya pucat dengan senyum yang mengerikan. Dina mulai kehilangan nalar. Kotak itu telah membukakan gerbang antara dunia nyata dan dunia gaib. Dina mencoba meminta bantuan Mbah Wiryo, tetua desa yang dikenal sebagai penjaga batas gaib Kali Jambe. Namun saat ia sampai di rumah Mbah Wiryo, rumah itu kosong dan gelap. Di pintu terukir huruf Jawa kuno, yang jika diterjemahkan berarti, pelanggar takkan selamat. Di dalam rumah, hanya ada suara gamelan lirih dan aroma bunga kenanga yang menyesakkan. Dina masuk, langkahnya pelan, hingga ia melihat sesosok tubuh tergantung di dapur rumah Mbah Wiryo. Lehernya terlilit kain merah. Wajahnya biru. Namun yang membuat Dina hampir pingsan adalah, wajah itu bukan Mbah Wiryo. Itu adalah wajahnya sendiri. Tubuh Dina melemas. Ia keluar dari rumah itu sambil menangis ketakutan. Di tengah jalan, seorang bocah laki-laki dengan mata putih tanpa bola mata memanggilnya pelan, "Mbak Dina, tumbalnya kurang satu lagi." "Mbak Dina siapkan?" Bocah itu lalu tertawa dengan suara berat seperti orang tua. Dina berlari kembali ke penginapan tanpa menoleh. Ia sadar satu hal, ia telah diburu oleh sesuatu yang haus darah, sesuatu yang tidak akan berhenti sampai kotak itu ditutup kembali, dengan tumbal yang setimpal. Malam itu di penginapan, Dina mencoba mengunci pintu dan jendela sekuat mungkin. Namun suara gamelan justru makin nyaring, seperti dimainkan di depan kamarnya sendiri. Ia memeriksa sekeliling, tak ada siapapun. Namun dari balik kaca jendela, samar-samar terlihat pementasan gamelan lengkap dengan penari dan sinden yang wajahnya tidak terlihat jelas. Semua tertutup kain putih berlumur darah. Meski seharusnya tak ada yang bisa menggelar pertunjukan di tengah hutan Kali Jambe, kenyataannya suara itu begitu nyata.
Bahkan deburan gongnya mengguncang kaca jendela. Dina, dengan rasa takut yang ditahan, nekat merekam penampakan itu menggunakan kameranya. Tapi hasil rekaman menunjukkan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Tak ada pemain gamelan, tak ada penari. Yang terekam hanyalah jalan kosong dan kabut tebal. Namun saat ia memutar ulang rekaman itu, terdengar suara bisikan wanita. Lanjutkan pementasannya, darah belum cukup. Jantung Dina berdebar cepat. Ia mencoba menenangkan diri, namun tiba-tiba listrik padam. Kamar jadi gelap gulita. Dalam kegelapan, terdengar suara langkah kaki beriringan, seperti rombongan penari berjalan mengelilinginya. Lampu menyala kembali beberapa menit kemudian. Dina terdiam melihat seluruh dinding kamar dipenuhi coretan darah berbentuk aksara Jawa kuno. Salah satu kalimat yang bisa ia baca dengan bantuan aplikasi terjemahan adalah, "Darahmu, hartamu." Tak kuat lagi, Dina berteriak, membanting kamera dan mengemasi barang-barangnya. Ia hendak pergi malam itu juga. Tapi saat membuka pintu, koridor penginapan berubah, bukan lagi tempat yang sama. Ia justru berada di lorong panjang yang dikelilingi tirai-tirai merah seperti di panggung pertunjukan wayang. Di ujung lorong, terlihat perempuan berpakaian penari Jawa berjalan menghampirinya perlahan, tangan membawa keris meneteskan darah. Dina mundur, ketakutan, namun setiap langkah mundurnya justru membuatnya makin dekat dengan penari itu. Wajah perempuan itu mulai terlihat jelas, dan itu adalah wajah Dina sendiri, namun penuh luka, mata bolong, bibir koyak seperti disayat. Tiba-tiba, Dina tersadar ia kembali ke kamar. Nafasnya terengah, bajunya basah oleh keringat. Tapi kejadian itu tak mungkin mimpi, karena keris kecil dari kotak besi kini berdiri tegak di atas meja, berdarah segar. Dina sadar, pesugihan ini telah memilihnya sebagai bagian dari lakon berdarah Kalijambe, dan pertunjukan belum selesai. Ia teringat kata Bu Yati di warung kopi, "Kalau kamu dengar gamelan malam-malam, jangan sekali-kali buka pintu, apalagi ikut menonton. Itu bukan untuk kita." Tapi Dina telah melanggarnya. Ia menonton, merekam, bahkan menggali masa lalu. Sekarang, para arwah yang haus darah menuntut peranannya dalam pementasan pesugihan terakhir. Ia harus menentukan, menjadi korban, atau menjadi penerus lakon darah. Dina menghabiskan malam itu tanpa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah penari berkain darah selalu muncul, menari di tengah kobaran api. Suara gamelan tak berhenti, kali ini lebih lirih, seolah dimainkan di dasar tanah. Dina akhirnya sadar bahwa tempat penginapannya bukan sekadar bangunan tua, tapi mungkin berdiri di atas bekas lokasi ritual pesugihan. Ia membuka Google Maps, dan benar, penginapan itu berada tepat di tengah lingkaran merah dalam peta cerita rakyat Kalijambe. Ia berada di titik pusat Tumbal Rawageni, legenda yang dikenal dengan jejak-jejak pembantaian gaib. Pagi harinya, Dina pergi ke pasar desa untuk mencari informasi. Ia bertemu Pak Sastro, pria tua yang dikenal sebagai penjaga naskah-naskah kuno. Saat Dina menyebutkan kotak besi dan suara gamelan, wajah Pak Sastro langsung pucat. "Kamu sudah buka kotak Sukma Darmo?" tanyanya kaget. Dina mengangguk. Pak Sastro menjelaskan bahwa kota itu milik seorang dukun kaya raya di masa kolonial, yang melakukan perjanjian dengan makhluk halus penunggu Kalijambe. Tiap kali ia ingin kekayaan, ia harus menggelar pentas gamelan dan mengorbankan satu nyawa. Tarian dan musik itu bukan hiburan, itu pemanggil kematian. Dina menelan ludah. Ia bertanya bagaimana cara menghentikannya. Pak Sastro menggeleng. "Kalau sudah dengar gamelan dan buka kotaknya, kamu bukan lagi penonton. Kamu pemainnya." Dina merasa seluruh tubuhnya berat. Ia kembali ke penginapan, tapi suasananya sudah berubah. Semua kamar terkunci. Staf menghilang. Bahkan papan nama penginapan di luar telah hilang, seolah tempat itu tak pernah ada. Di kamar, kotak besi kini terbuka lebar. Keris di dalamnya berdiri tegak, dan kain merah sudah basah seperti baru dicuci dengan darah. Di dinding, tertulis besar dengan darah, "Dina, giliranmu menari." Dina berusaha keluar dari desa, menyewa ojek untuk membawanya keluar Kalijambe. Namun, jalan yang mereka lewati selalu kembali ke tempat yang sama. Berkali-kali mereka berputar dan selalu berakhir di depan batu sungsang. Si tukang ojek panik dan kabur, meninggalkan Dina sendiri. Batu itu kini basah oleh darah segar yang menetes dari bagian atasnya, padahal tak ada luka atau hewan di sekitarnya. Tiba-tiba, sebuah kain merah melayang turun dari pepohonan dan menempel di tubuh Dina, melilit seperti hidup. Suara gamelan kembali terdengar,
kali ini sangat dekat, seakan berasal dari dalam tubuhnya sendiri. Dina menangis, meronta, dan akhirnya pingsan. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah panggung gamelan, penari-penari gaib menatapnya tanpa mata. Penonton di sekeliling adalah korban-korban kecelakaan Kali Jambe yang kini duduk diam, mengenakan baju putih, mulut dijahit. Seorang dalang muncul dan berkata, pertunjukan belum selesai. Kamu lakon utamanya sekarang. Dina tersentak bangun. Ia tahu ini bukan lagi soal selamat atau tidak. Ini tentang memilih, mengakhiri siklus pesugihan, atau meneruskannya dengan tumbal baru. Dina terbangun dengan tubuh penuh lumpur dan darah kering. Ia berada di tengah hamparan tanah lapang, di mana ratusan janur kuning membentuk lingkaran raksasa. Di tengahnya, terdapat panggung kayu tua dengan ornamen ukiran Jawa kuno. Panggung itu nyata. Namun yang membuatnya menggigil adalah puluhan topeng wajah manusia yang tergantung di sisi panggung, mengering seperti kulit di samak. Di bawah panggung, terlihat tulang-tulang berserakan, dari ukuran dan bentuknya, jelas itu tulang manusia. Dina menyadari, ini adalah altar sesungguhnya dari pesugihan Kali Jambe, dan ia tengah berada tepat di pusat ritual. Suara gamelan kembali terdengar, kali ini dengan nada lebih berat, seperti dimainkan dalam tempo kematian. Dari balik kabut, muncul bayangan wayang besar bergerak perlahan, memproyeksikan kisah pesugihan yang haus darah itu di langit. Dina menyaksikan pengulangan adegan, orang-orang yang mencari kekayaan, menandatangani perjanjian dengan darah, lalu mati mengenaskan setelah tidak mampu memenuhi syarat tumbal. Semua tokoh dalam pertunjukan itu mengenakan topeng, dan salah satu dari mereka mengenakan wajah Dina. Ia berusaha kabur, tapi tubuhnya terasa berat. Ia merasa seperti boneka wayang yang diikat benang halus tak kasat mata, digerakkan oleh kekuatan yang lebih besar. Di sisi lain, seorang pria misterius muncul dari balik pohon. Berpakaian seperti dalang tradisional, ia membawa kotak gamelan kecil. Kamu telah melihat lakon ini, sekarang giliranmu memainkan akhir cerita, katanya dengan suara berat yang seperti berasal dari dalam tanah. Dina bertanya siapa dia. Dalang itu menjawab, aku adalah perantara. Tapi setiap perantara butuh pengganti. Saat kamu buka kotak Sukma Darmo, kamu tanda tangan kontrak tanpa sadar. Tiba-tiba, dari kotak gamelan kecil itu muncul asap hitam, membentuk sosok tangan yang perlahan menggenggam tubuh Dina. Dina kembali pingsan dan terbangun dalam situasi lebih buruk. Ia kini mengenakan kostum penari lengkap, tubuhnya dipenuhi corak merah menyerupai darah. Di sekeliling panggung, penonton tak bernyawa menyaksikannya dalam diam. Mulut mereka robek seolah pernah menjerit keras sebelum mati. Gamelan berbunyi sendiri. Kaki Dina mulai bergerak tanpa kendali, mengikuti irama yang mengutuk. Dalam tarian itu, ia melihat penglihatan, wajah keluarganya, sahabatnya, satu persatu hadir dalam asap, semuanya memanggil, memohon untuk tidak teruskan ritual itu. Namun kekuatan pesugihan terlalu kuat. Ia bukan lagi manusia biasa, ia telah diikat dalam panggung tumbal berdarah. Dalam langkah terakhir tariannya, bumi berguncang. Sebuah lubang terbuka di depan panggung. Dari dalamnya muncul wajah-wajah para korban Kali Jambe, meronta, memohon, menangis tanpa suara. Salah satu tangan mencengkeram kaki Dina dan menariknya. Tapi sebelum tubuhnya terseret, suara dari langit menggema. Pilih, kau jadi penerus, atau kau jadi korban. Dina menjerit. Pertunjukan belum selesai. Tapi ia harus memilih lakonnya sendiri, atau kehilangan semua yang ia cintai. Dina terengah di atas panggung, tubuhnya tak lagi bisa digerakkan sesuai kehendak sendiri. Gamelan tetap mengalun lirih seperti desahan arwah penasaran, dan dari setiap sisi panggung muncul sosok-sosok dengan rupa mengenaskan, tubuh terbakar, kepala terputar, mata tercongkel. Mereka menari bersamanya, bukan sebagai penari, tapi sebagai korban. Mereka adalah tumbal yang gagal, orang-orang yang memilih kabur dan mengingkari perjanjian pesugihan. Dina sadar, ia tak bisa lari. Tapi ia juga tak ingin menjadi bagian dari lingkaran setan ini. Ia ingin keluar. Ia ingin hidup. Suara gamelan berhenti. Dalang muncul kembali di hadapannya. Kali ini tak sendiri. Di belakangnya, berdiri sesosok perempuan tua berjubah hitam. Wajahnya tertutup kerudung, namun tubuhnya mengeluarkan bau amis dan tanah basah. Ini ibu dari tanah, bisik dalang itu. Ia haus, Dina. Ia menuntut tumbal baru. Tapi kau bisa menggantikannya. Dina menatap kosong. Maksudnya? Dalang mengangkat keris dari kotak Sukma Darmo,
lalu mengarahkannya ke Dina. Jika kau memberikan satu nyawa, hanya satu, maka lakon ini bisa berakhir. Untuk sekarang. Dina gemetar. Ia melihat penglihatan ayahnya, ibunya, bahkan sahabatnya muncul di udara, seolah diminta untuk dipilih sebagai tumbal. Tapi di sisi lain, muncul sosok-sosok asing, pria dengan jas hitam, wanita berpakaian mewah, anak muda kaya, semua orang yang mungkin pernah menempuh jalur pesugihan. Dalam menjelaskan, tumbal tak harus orang terdekat. Asal darah mengalir, perjanjian bisa terpenuhi. Dina merasa mual. Ia bukan pembunuh. Tapi juga bukan boneka untuk terus dipermainkan kekuatan gaib. Ia harus mengambil keputusan, atau panggung itu akan selamanya mengikatnya. Tiba-tiba, dari balik bayangan muncul sosok Sigit, wartawan yang pernah mencoba menyelidiki Kali Jambe dan hilang bertahun-tahun lalu. Tapi kini tubuhnya sudah membusuk separuh, matanya tinggal satu. Ia mendekati Dina dan berbisik, aku juga pernah memilih bertahan. Tapi lihatlah hasilnya. Dina menjerit. Tubuh Sigit meledak menjadi asap hitam yang langsung masuk ke dalam keris. Dalang tersenyum lebar. Lakon lama telah selesai. Kini waktumu menulis naskah baru. Gamelan kembali berbunyi, pelan dan menyayat. Dalam kegilaan itu, Dina akhirnya mengambil keris. Ia berteriak menantang dalang, jika harus ada yang mati, kenapa bukan kau? Tapi keris tak bisa menyentuh tubuh dalang. Aku hanya bayangan. Hanya penerus manusia yang bisa mengubah naskah. Suara itu membuat Dina sadar, ia harus bertindak sebagai manusia, bukan sebagai boneka pesugihan. Ia melihat api di ujung panggung, lalu tanpa ragu, ia membakar naskah ritual yang ditemukan Pak Sastro sebelumnya. Langit bergemuruh. Penari-penari tumbal menjerit, dan tanah mulai runtuh. Tapi belum selesai. Karena kini, harga dari pembangkangan Dina akan ditagih. Api yang menyala dari naskah ritual memicu reaksi gaib tak terduga. Tanah Kali Jambe bergetar hebat, langit berubah merah darah, dan angin berhembus membawa bau anyir menyengat. Dina tersungkur, matanya terbuka lebar menyaksikan panggung ritual itu berubah menjadi tanah berlumpur yang menyerap tubuh-tubuh para tumbal ke dalam perut bumi. Suara tangisan dan jeritan silih berganti, seolah tanah itu sendiri sedang menangis. Tapi kemudian, dari celah api yang menjilat tinggi, muncullah sebuah batu prasasti hitam mengilap, penuh tulisan kuno yang tampak seperti Jawa kuno bercampur aksara tak dikenal. Prasasti itu menyimpan rahasia lama tentang Kali Jambe, lebih tua dari yang siapapun tahu. Dina meraba prasasti itu. Sentuhan pertamanya membuatnya terseret ke dalam penglihatan masa lalu. Ia melihat para leluhur tanah Kali Jambe menyembah sosok raksasa setengah manusia setengah ular. Mereka menyebutnya penguasa darah bumi. Dalam penglihatan itu, setiap kali tanah gersang atau gagal panen, para tetua mengorbankan gadis muda untuk ditelan tanah, agar hasil panen membaik dan kekayaan datang. Lambat laun, ritual ini menjadi jalan cepat untuk kekayaan. Jiwa-jiwa yang ditumbalkan tidak tenang. Mereka terkubur hidup-hidup di bawah jalur Kali Jambe, terjebak antara dunia dan akhirat, membentuk jalur neraka hidup. Ritual terus diwariskan, sampai hari ini. Dina tersadar, nafasnya memburu. Ia kini tahu, Kali Jambe bukan sekadar jalur angker, itu adalah makam raksasa. Setiap kecelakaan yang terjadi bukanlah kebetulan, tapi bagian dari mekanisme pemberian tumbal. Truk yang terbalik, sepeda motor yang nyelonong sendiri ke jurang, bahkan yang terakhir, korban yang mendengar gamelan sebelum tewas, semua adalah bagian dari sistem. Gamelan itu bukan musik, tapi sinyal gaib yang memanggil arwah tumbal keluar dari perut bumi. Dan kini, setelah Dina membakar naskah ritual, keseimbangan telah terganggu. Tanah itu lapar. Sangat lapar. Sosok perempuan berjubah hitam muncul lagi, kali ini wajahnya terlihat. Mata kosong, gigi taring menonjol, dan lidah menjulur panjang seperti siluman ular. Ia mendesis ke arah Dina, kau telah membangunkanku, anak manusia. Sekarang bayarannya adalah darahmu. Dina berlari, tapi dari tanah muncul tangan-tangan keriput, mencengkeram kakinya. Ia berteriak, mencoba mencabut prasasti, tapi batu itu tak bisa diangkat. Dalam keputusasaan, Dina menancapkan keris Sukma Darmo ke tanah, berharap bisa menenangkan kegilaan itu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Tanah retak, dan dari retakan itu, muncul kepala besar ular bersisik emas dengan mata merah membara. Makhluk itu mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang seluruh Kali Jambe. Aku adalah warisan darah,
penjaga kekayaan dan kehancuran. Kau telah melihat terlalu banyak. Makhluk itu mulai melilit panggung, menatap Dina dalam. Saat itu, sebuah bayangan tiba-tiba muncul dari langit, bayangan Pak Sastro, yang entah bagaimana kembali, menggenggam kitab tua di tangan. Belum selesai, Din, kita masih punya satu cara terakhir, teriaknya. Tapi waktunya hampir habis, karena pesugihan Kali Jambe tidak akan membiarkan rahasia ini bocor begitu saja. Langit Kali Jambe berubah seperti kobaran bara. Petir menyambar-nyambar, bukan ke tanah, tapi ke udara kosong, seolah-olah menolak sesuatu yang bangkit dari dalam bumi. Ular raksasa bersisik emas itu mengaum lagi, lidahnya menyambar udara, sementara tubuhnya melilit panggung ritual hingga tanah retak-retak dan merembeskan darah hitam. Dina berdiri terguncang. Sosok Pak Sastro kini berdiri di sampingnya. Wajahnya lebih tua dari terakhir kali ia lihat, seakan waktu di dunia gaib telah menggerus jiwanya. Tapi matanya masih menyala semangat. Di tangannya tergenggam kitab leluri, pusaka kuno yang katanya mampu mengunci kekuatan pesugihan. Waktumu hampir habis, Din. Bacakan ini, atau kita semua akan ditelan. Dina membuka halaman-halaman tua kitab itu, lalu mulai membaca mantra dengan terbata. Setiap kata yang terucap, ular raksasa itu meraung seperti terbakar dari dalam. Tapi tak semudah itu. Dari balik tubuh siluman, muncul barisan sosok gaib, penari tanpa wajah, lelaki setengah badan, dan anak kecil bermata kosong. Mereka adalah tumbal gagal yang menjadi penjaga Kali Jambe. Masing-masing berbisik dalam bahasa aneh, mencoba mengganggu konsentrasi Dina. Bahkan suara gamelan kembali terdengar, namun kini menyayat, seolah dimainkan oleh tangan-tangan arwah yang patah. Suara itu masuk ke kepala, membuat kepala Dina nyaris pecah. Tapi ia tak berhenti membaca. Pak Sastro membuka kantong kecil berisi pasir ritual yang dulu diambil dari petilasan Kali Jambe saat masih muda. Ia membentuk lingkaran perlindungan di sekitar Dina. Ular itu mendesis, lalu mencoba menerjang, tapi seperti ada dinding tak kasat mata yang menahan tubuhnya. Saat itulah Pak Sastro mengungkap sesuatu yang mengejutkan, ular itu bukan sembarang siluman. Dia adalah jelmaan Ki Bajang, pemimpin pesugihan pertama yang memakan darah keluarganya sendiri demi kekayaan abadi. Kini ia bangkit karena perjanjian hampir batal. Tapi kalau kita selesaikan mantranya, ia akan terkunci selamanya. Namun segalanya jadi rumit ketika dari bayangan muncul Bu Dewi, ibu Dina yang selama ini dikira sakit di rumah. Ternyata ia datang dengan mata kosong dan tubuh seperti orang kesurupan. Anakku, jangan lanjutkan. Jika kau kunci ini, semua akan miskin, termasuk kita. Dina terdiam. Itu bukan ibunya. Itu tubuh ibunya, tapi yang berbicara adalah roh yang menumpang. Gamelan makin keras, ular makin menggila, dan naskah mantranya mulai terbakar di ujung halaman. Tak ada waktu. Dina harus memilih, terus membaca dan mengunci Ki Bajang, atau menghentikan semua dan lari menyelamatkan diri. Dalam detik-detik terakhir, Dina memilih melompat ke tubuh ular itu, menusukkan sisa kerisuk Madarmo ke mata siluman. Jeritannya mengguncang tanah, dan api spiritual menyelimuti seluruh panggung. Pak Sastro membacakan kalimat terakhir dari kitab dengan suara keras. Bujangga lebur, lelara kabur, warisan luluh, Kali Jambe surup. Ledakan cahaya memenuhi malam. Lalu, hening. Saat debu mengendap, hanya Dina yang masih berdiri, lemah, namun selamat. Kali Jambe gelap gulita, tanah tak lagi berdenyut, dan gamelan benar-benar berhenti. Dina terbangun di pinggir jalan Kali Jambe, tubuhnya penuh luka, wajahnya tertutup debu dan darah kering. Tak ada lagi panggung ritual, tak ada ular raksasa, dan tak ada tanda-tanda Pak Sastro. Jalanan itu sunyi seperti desa mati. Namun satu hal yang berbeda, tidak ada lagi hawa kematian yang biasanya menyelimuti kawasan itu. Udara terasa ringan, dan untuk pertama kalinya sejak puluhan tahun, burung-burung berkicau di sekitar Kali Jambe. Dina berdiri, menatap lurus ke hutan bambu yang dulu jadi sumber malapetaka. Kini semuanya hangus, seperti bekas perang besar yang tak bisa dilihat orang biasa. Polisi dan warga mulai berdatangan ke lokasi, menyusul suara ledakan besar malam sebelumnya. Tapi mereka tak bisa menemukan apa-apa selain batu prasasti hitam yang retak dua. Tak ada tubuh, tak ada keris, dan tak ada kitab. Dina tak banyak bicara, karena siapapun yang belum pernah melihat pesugihan Kali Jambe dengan mata kepala sendiri tidak akan pernah percaya. Saat wartawan lokal mencoba mewawancarainya, Dina hanya menjawab singkat, tempat itu sudah membayar harga dosanya. Tapi jangan pernah berpikir kutukannya benar-benar selesai.
Beberapa bulan setelah kejadian, kecelakaan di Kali Jambe benar-benar berhenti. Tidak ada lagi truk terguling, pengendara mendadak kerasukan, atau korban yang mendengar suara gamelan sebelum tewas. Jalan itu menjadi bersih untuk pertama kalinya dalam sejarah. Namun di sisi lain, ada hal yang tak bisa dijelaskan. Pohon beringin tua yang dulu mati di tengah jalur, kini tumbuh kembali, tapi daunnya berwarna hitam. Beberapa penduduk juga mulai bermimpi buruk, melihat ular emas raksasa menatap mereka dari dalam tanah sambil berkata, "Aku belum selesai." Dina sendiri memilih meninggalkan kampung halaman. Ia pindah ke kota, menyembunyikan identitasnya, dan hidup sederhana. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, ia terbangun dengan keringat dingin, mendengar samar-samar suara gamelan di kejauhan. Saat ia membuka jendela kamarnya, selalu ada seekor ular kecil bersisik emas melata di bawah lampu jalan, menatap ke arahnya seolah mengenali wajahnya. Ia tahu, tak peduli sejauh apa ia pergi, Kali Jambe akan selalu ada di belakangnya. Menunggu saat yang tepat untuk memanggilnya kembali. Dan di suatu malam, surat misterius datang. Tanpa pengirim, hanya berisi sehelai daun beringin hitam dan potongan naskah mantra yang sudah ia bakar. Tertulis hanya satu kalimat. Kutukan tak bisa dihancurkan. Hanya ditunda.